Pernah nggak kalian menemukan pembeli sarang burung walet atau pengepul sarang burung walet yang kalau mengecek kadar air itu barang atau bahannya itu diremes-remes seperti ini ya? Jadi itu merupakan cara yang salah. Ini sedikit edukasi buat teman-teman pembeli sarang burung walet atau pengepul sarang burung walet. Jadi tolong sebelum harga deal disepakati, sebelum transaksi jual beli tersebut deal, maka kita harus bisa menjaga sarang atau bahan milik petani yang akan kita beli sarangnya. Jadi sebenarnya untuk mengecek kadar sarang burung walet itu tidak perlu diremas-remas seperti ini ya, tidak perlu. Bahkan saya rasa kalau pengepul yang sudah senior itu bisa ngecek sarang itu hanya dengan dipegang sarangnya seperti ini aja ya. Bahkan saya dulu pernah punya bos ya, dia ngecek sarang itu tidak dipegang, bahkan dilihat seperti ini pun bisa. Tapi itu mungkin bagi saya tidak terlalu akurat ya, mungkin perlu ketelitian yang sangat jeli. Tapi intinya untuk mengecek kadar air pada sarang burung walet itu jelas tidak perlu diremes-remes, apalagi sampai dihancurkan, tidak perlu. Pegang seperti ini pun sudah cukup ya. Kita harus bisa menghargai sarang yang akan dibeli, sarang yang akan dijual juga harus kita hargai. Jadi kalau bagi peternak walet yang menemukan pembeli seperti itu ya ditegur aja, karena saya juga pernah punya pengalaman sarang saya dicek oleh pengepul, oleh bos pengepul. Namun cara mengeceknya itu saya anggap terlalu ekstrim, bahkan sampai bunyi crack, sampai sarang itu pecah. Jadi sarang-sarang saya itu sudah dalam kondisi kering ya, mungkin kadar pun cuman 3-4% aja, tidak sampai di atas 5%, belum sampai yang crack banget. Cuman dicek itu diremes-remes sampai bunyi crack gitu ya. Apalagi pengecekannya itu tidak hanya satu sarang, setiap sarang yang dia pegang selalu diremes-remes seperti ini. Ini cara yang salah, benar-benar cara yang salah. Setiap barang dipegang gini, ini kita belum tentu deal ya, belum tentu deal kita lepas atau kita beli, tapi sudah seperti itu kan sarang dari petani. Bagaimana ketika setelah kita remas-remas, apalagi sampai patah beberapa sarang, tapi ternyata sarang tersebut tidak jadi dijual. Nah itu kan tentu sangat merugikan bagi pemilik sarangnya ya. Jadi cara untuk mengecek sarang apakah masih kadar air atau tidak itu jelas bisa dipegang seperti ini aja. Pertama, kalau dia memiliki kadar, dia itu akan terasa dingin, akan terasa lembab. Tapi diusahakan tangan kita benar-benar kering ya. Jadi kalau tangan kita benar-benar kering, ketika kita memegang sarang yang dalam kondisi basah itu, dia akan terasa dingin dan akan terasa lembab. Kemudian ketika tekan-tekan sedikit ini, dia akan seperti jelly ya, seperti tidak melawan, tidak melawan atau tidak kaku. Sedangkan kalau sarang kering itu dia kaku, apalagi kalau sudah kering, benar-benar kering crack itu benar-benar kaku seperti kaca tipis. Kita beri tekanan sedikit aja bisa, ada kemungkinan bisa pecah. Nah jadi seperti itu ya, dipegang seperti ini aja, dipegang seperti ini. Nah itu sudah kita bisa tahu bahwa sarang itu ada kadar atau tidak. Nah kalau sarang yang ada kadarnya, tentu harganya pun juga bisa berpengaruh. Biasanya pengepul atau pembeli akan mengurangi sesuai dengan kadar yang diperkirakan. Misalkan kadarnya 8% atau 9% atau bahkan mungkin di atas 10%, maka dari total uang yang diterima nanti akan dikurangi jumlah kadarnya berapa persen. Jadi sebenarnya untuk petani ya, edukasi juga, tidak ada salahnya kita menjual sarang dengan kondisi yang kering, itu tidak ada salahnya. Keuntungannya kita menjual sarang dengan kondisi kering, kita bisa mempertahankan harga yang cukup tinggi karena kondisi sarang kita kering. Berbeda cerita kalau kondisi sarang kita dalam keadaan basah atau sengaja kita basahi, maka kita tidak akan bisa memberikan perlawanan harga. Kita akan ikut-ikut aja karena memang kondisi barang kita basah. Nah seperti itu ya. Jadi buat para petani ketika ingin menjual sarang, tidak ada salah kita keringkan dulu sarang kita benar-benar kering,
Dan keuntungannya ketika sarang kita kering, maka kita akan bisa menerima dengan harga yang cukup tinggi. Buat para pengepul juga edukasi juga ya, kalau kita membeli sarang, membeli sarang itu jangan sampai kita menciderai atau merusak sarang yang akan kita beli, apalagi sarang tersebut belum deal kita beli. Jadi seperti itu edukasi untuk cara mengetahui, cara mengecek kondisi sarang apakah benar-benar kering atau masih ada kadar airnya.